Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap manusia tidak akan luput dari dosa, entah itu besar atau kecil. Hanya saja manusia juga ada cara agar dosa yang diperbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangat besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahawa manusia tersebut menyesali, meninggalkan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabnya adalah ada. Adapun dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Yang kedua, menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumannya maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima
kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Yang ketiga, sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia, hak baik itu muslim maupun non-muslim, haram untuk dibunuh tanpa adanya balasan atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang kelima, memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta anak yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian, sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang keenam, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba, yaitu orang-orang yang memakan makanan yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, meninggalkan peperangan, yaitu jihad. Para ulama telah sepakat bahawa meninggalkan medan peperangan, jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman terkait hal ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk sisat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Demikianlah dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita menjaga dan menghindari dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.